Rekan-rekan semua, saya akan mengumumkan berita duka dari Emilia Contessa yang memiliki nama lahir Nur Indah Cintra Sukma Munshi, adalah seorang penyanyi, aktor, aktris, dan politisi Indonesia yang lahir pada tanggal 23 September 1957 di Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2025 di Banyuwangi. Sempat menjadi atau menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD mewakili Provinsi Jawa Timur untuk periode 2014-2019. Mari kita doakan bersama. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa gsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqha min al khutaya kama naqmaita thawbal abyad min ad-nas wa abdinha darul khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjaha khairan min zawjiha wa dakhilha al-jannata wa a'idha bin adzabil qabri wa min adzabil nar. Emilia Contessa mulai dikenal sebagai artis sejak usia remaja sekitar tahun 1970-an. Karirnya dimulai dari dunia tarik suara, di mana ia dikenal sebagai penyanyi dengan suara khas dan lagu-lagu bergenre pop dan dangdut. Emilia mulai aktif menyanyi di panggung-panggung kecil dan then ke industri musik profesional setelah memenangkan beberapa music festival. Salah satu momen besar dalam karirnya adalah saat ia menjadi juara dalam ajang Asian Singing Contest di Tokyo pada tahun 1975 yang membawa namanya ke tingkat internasional. Selain bernyanyi, Emilia juga menjajal dunia akting dan membintangi sejumlah film pada era 1970-an hingga 1980-an, dan hal ini menjadikannya salah satu artis serba bisa pada masanya. Dan Emilia Contessa memiliki banyak lagu populer yang dikenal pada era 1970-an hingga 1980-an. Di antaranya adalah Flamboyan, ya seperti itu ya, Bunga Anggrek, Cinta Pertama, Hilangnya Seorang Gadis, Tergoda, Tiada Seindah Bunga, Pilu, Teluk Bayur, Angin Malam, Jangan Sakiti Hatinya. Kayaknya Ratapan Ibu Tiri juga termasuk ya. Banyak pokoknya lagunya yang bernuansa romantis dengan aransemen khas, ya khas maksudnya pop Indonesia pada masanya, membuatnya tetap dikenang hingga kini. Apakah Anda pernah menyanyikan lagu-lagu tersebut? Ya, saya kira iya ya. Emilia Contessa juga memiliki karir gemilang, bukan hanya di dunia tarik suara namun di dunia perfilman pada era 1970-an dan 1980-an. Di antaranya adalah Intan Berduri 1972, salah satu film yang memperkuat namanya sebagai aktris, di mana ia beradu akting dengan aktor besar Indonesia. Di tahun yang sama 1972, yaitu Perkawinan, film drama keluarga yang sangat menyentuh hati. Dilanjutkan tahun 1973, yaitu Pengorbanan, film yang menunjukkan sisi emosional dan kekuatan akting Emilia. Ada juga tahun 1974, Ayahku, yang menceritakan hubungan keluarga yang penuh konflik dan pengorbanan. Kemudian 3 tahun selanjutnya, Badai Pasti Berlalu, sebuah film adaptasi novel terkenal yang juga memiliki soundtrack ikonis. Dan di tahun 4 tahun kemudian, yaitu 1981, Laki-Laki Pilihan, film romantis yang menampilkan drama cinta dan konflik. Sengsara Membawa Nikmat tahun 1983, adaptasi dari novel klasik karya tulis Sultan Sati. Dan Emilia dikenal memiliki kemampuan akting yang baik sehingga film-film yang ia bintangi biasanya bernuansa emosional dan dramatis. Adakah yang sudah pernah melihat dan menonton ini? Nah, ini saatnya buat Anda menonton film-film tersebut, mengenang beliau. Ada juga tahun 1974 itu Ratapan Si Miskin, Air Mata Kekasih 1979, Pilih Menantu 1975, Di Balik Pintu Dosa 1977. Ada juga Kebilau Cinta, Di Langit Jingga 1977, Kasih Sayang 1982, dan 1973 Gadis Persimpangan.
Badai Selatan 1981 dan Romantika Remaja 1978. Selamat Tinggal juga 1982. Almarhumah atau Emilia Contessa dikenal tidak hanya karena kemampuan aktingnya, tetapi juga karena sering terlibat dalam pengisian soundtrack film yang ia bintangi. Apakah ada salah satu di antara kalian yang sudah menonton filmnya? Dan Emilia Contessa ini berasal dari Banyuwangi, sama asalnya dari saya, yang juga Mbak Emilia ini dikenal menyanyikan beberapa lagu osing. Di antaranya adalah Grimis-Grimis, ada juga Tutupe Wirang, Ulan Nandung-Nandung, ada juga Kembang Waru ya. Dan ada Gelangan, Elingo Kanggo ya, Manis Rengganis, dan masih banyak lagi tentunya ya. Ada juga Padang Bulan itu ya, Ojo Gugu Roso, Iling-iling Banyuwangi, Waru Doyong, Suketeki Ayu Ngopi, Layang Kangen, Endog-endogan ya. Ada juga Tanah Kelahiran. Nah itu Embuh pirang tahun yang gitu ya. Isun lare osing. Nah itu kalau Mr. Ali sering memutar lagu-lagu ini ya. Dan saya pribadi sangat bangga ya dengan beliau, dengan asal usulnya yang sama dengan Mr. Ali Miji Martono ini ya. Mudah-mudahan beliau selalu berada di sisi Allah, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sosok beliau telah meninggalkan banyak kenangan yang indah, karya yang abadi dan inspirasi bagi banyak orang, baik melalui lagu maupun film maupun dedikasinya sebagai seorang public figure dan politisi. Dan dalam kehidupan ini manusia hanya berusaha menjalankan perannya sebaik mungkin. Apa yang telah dilakukan almarhumah, baik dari karya hingga kebaikan yang ditinggalkannya, adalah bukti bahwa beliau telah berusaha memberikan yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Kita sebagai yang masih hidup dapat terus mendoakan beliau agar amal baiknya diterima, dosa-dosanya diampuni dan mendapatkan tempat di surganya. Doa tulus dari keluarga, sahabat, dan penggemar menjadi hadiah yang paling berarti untuknya. Semoga segala kenangan baik tentang beliau selalu hidup dalam hati kita. Demikian pemberitaan ini dan juga pengumuman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.